Kali ini saya ingin mengulas tentang film yang sangat berjaya di masa itu, yaitu tahun 1991 yang berjudul Squeaky Brain 1991. Film ini lebih muda 3 tahun daripada film From Beijing with Love yang dirilis di tahun 1994. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Wong Jin yang juga ikut berperan dalam film ini. Dan dibintangi oleh Stephen Chow, Mang Tat, Andy Lau, dan Rosamund Khan, serta Ching Ming Yu. Dari film ini Anda akan dibuat kemekelan yang luar biasa karena saking lucunya dari semua adegan-adegan yang ada di film ini. Jangan lupa ya, tekan like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan selamat menikmati. Film ini dibuka oleh Pak Dul yang sedang bentrok dengan istrinya. Dia meminta jasa kepada Mr. Chow yang sangat tersohor dalam taktik dan strategi. Dia pengen menceraikan istrinya tetapi tidak punya pesangon. Kalau bisa, malah dia yang dapat pesangon. Oleh karena itu, dia ingin memakai jasanya Mr. Chow. Dia bertanya kepada resepsionis, "Di mana bosmu?" Katanya resepsionis, "Itu di balik pintu." Pak Har pun masuk di balik pintu itu. Dan ketika dibuka, itu ternyata adalah jebakan cara cepat ketemu Tuhan. Dia pun meronta-ronta minta tolong. Kembali Chow mengerjai Pak Har dengan menyamar menjadi seorang kakek-kakek yang ingin menolongnya. Tetapi apa yang terjadi? Tangan kakek-kakek ini diulurkan, yang tak lain adalah Chow, dan ternyata itu juga jebakan. Dan konyolnya lagi, kakek-kakek ini pura-pura kesakitan. Setelah berjuang ekstra, akhirnya Pak Har mampu menyelamatkan diri dari jebakan itu. Setelah dia selamat, dia pun misu-misu kepada pemuda itu. Dan dia bermaksud ingin mendambrak pemuda itu. Dia nyari-nyari pemuda itu tetapi tidak ada. Malah yang dia temukan adalah patung-patung kepala dengan tulisan masing-masing. Dan di sini lagi-lagi Pak Har dikerjai. Pak Har pun terbirit-birit ketakutan. Kini Chow sudah duduk manis di ruangannya. Dan Pak Har marah-marah kepada Chow. Dengan tenang Chow bilang, "Ada yang bisa aku bantu?" Pak Har bercerita dia ingin menceraikan istrinya tetapi tidak punya pesangon. Jadi bagaimana caranya agar dia terbebas dari tuntutan pesangon itu? Kalau perlu malah Pak Har dapat duit. Kata Chow itu masalah kecil, yang penting cocok harganya. Akhirnya mereka pun berdebat soal tarif untuk jasa tersebut. Tetapi harganya nggak bagus. Mereka pun berdebat sengit tentang dari harga tersebut. Dan kesepakatan itu sudah deal tetapi belum deal. Chow memberi minum kepada Pak Har karena Pak Har tahu jangan-jangan ini jebakan. Oleh karena itu Pak Har pun sedikit rada cerdas. Dia mengganti air minumnya dengan air yang diminum oleh Chow. Tetapi lagi-lagi ternyata Pak Har terjebak. Akhirnya dia kebelet pengen ke WC. Dan Pak Har pun diarahkan ke WC. Ketika Pak Har di WC, ternyata WC itu adalah WC desainan. Ya, lagi-lagi Pak Har terjebak deh. Chow terus negosiasi dengan Pak Har agar harga jasanya dinaikkan. Akhirnya cekcokan pun terus terjadi, tetapi lagi-lagi Pak Har terus-terusan dikerjainin. Karena nggak tahan dikerjainin, akhirnya Pak Har menyerah dan dia sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Chow. Tetapi ketika alatnya yang dipakai Chow ngerjain Pak Har dicabut, ternyata error. Pak Har pun akhirnya terpelanting ke belakang dan kebetulan di belakang itu adalah mall yang dihadiri oleh banyak orang. Pak Har pun dipermalukan yang kesekian kalinya. Nah ternyata kenapa Chow mengerjani Pak Har sedemikian rupa? Ternyata Bu Jum, istrinya Pak Har, sudah menyewa jasanya Chow duluan. Oleh karena itu Chow habis-habisan mengerjain Pak Har. Chow pun mendapatkan 2 bayaran dari Pak Har dan dari Bu Jum. Dan konyolnya Bu Jum ini minta dicium oleh Chow. Jan gila nih wong urip tenan. Tapi namanya Chow, dia selalu cerdik dan pandai. Lihat apa yang terjadi, pipinya ngecap semuanya. Tante-tante ini seneng banget dan dia mengucapkan terima kasih dan dia tidak sadar kalau pipinya semuanya dicap hitam semuanya. Aduh. Beralih di kantornya Lau sedang terjadi pemeriksaan. Katanya ada berlian yang hilang dan pemeriksaan pun itu terjadi sangat panjang. Tetapi secara spesial Lau dipanggil duluan. Nah, mấy chục à.
啊，小心啊！啊，到啦，到啦！你兩嚿肌肉都幾堅實喎。多謝。除衫啦。啊？你咪手個咯，仲要睇啊？做咩啊？又會咁怕女人嘅？處男啊？係啊。啊，唔係，問啲嘢咁得意嘅。見你咁靚仔，依靠你啦。啊！唔好埋嚟啊！我嗌㗎，唔好埋嚟啊！我真係會嗌㗎。恭喜你啊，健！恭喜你先肉盤經理喎。Congratulations！乜你知道晒啊？一早就知啦，如果唔係點會請個靚女嚟整蠱你喎？喂！ Ternyata acara ini didesain untuk ngerjainin si Lau karena dia hari ini sedang dipromosikan naik jabatan. Jadi semuanya mengucapkan selamat kepada Lau. Selang beberapa saat, ada seorang cewek, anggap aja namanya Yuyun, datang ke kantor Lau untuk melamar pekerjaan. 請問你係陳文傑先生啊？在下正事。 我係人事部嘅新同事，我想要你啲資料。哦，怕且都入房啦，嗬？至好啦，呢度咁嘈。請。使唔使閂門啊？最好啦，出邊咁嘈。 Wah, setelah pintu disuruh nutup, kenapa cewek ini membuka jasnya? 我使唔使除衫啊？ 隨便你。 Pikiran Lau pun mulai ngeres. Kata Lau, kamu tuh cantik, sangat menarik. Coba cari pekerjaan lain. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat cocok kepadamu. Jangan menjadi pelacur murahan. Lah, ternyata Lau ini menganggap cewek ini adalah seorang pelacur. Akhirnya cewek ini pun tersinggung dan yang terjadi adalah 嗱，嚟呢度做雞啫，你點解嚟呢度做啲咁低賤嘅雞啫？你點解嚟呢度做啲咁低賤而又打人嘅雞啫？ Yuyun beranjak dari ruangannya Lau dan di luar dia bertemu dengan Sri. Lau bertanya, kenapa ada karyawan baru yang benar-benar menampar saya? Itu bukan karyawan baru, kata Sri. Itu adalah temanku yang baru lulus dari Amerika dan dia ingin bekerja di sini. Lau pun kaget dan dia bergegas untuk mengejarnya, bermaksud untuk meminta maaf. 我以為係咩啊？跛！小姐，喂，我唔係有意㗎，喂！ Karena lama terjepit di lift, Lo pun tidak sadar kalau sebenarnya orang sudah pada pergi. Dan Lo didatangi oleh si Yuyun. 喂，你冇事嘛？ Lo terus berusaha mengejar Yuyun. Dia berusaha untuk meminta maaf. Dan akhirnya Yuyun pun memaafkan Lo. 車文傑前來。 Singkat kata singkat cerita, akhirnya mereka pun pacaran. Teret. Sampai di tempat ini, sebetulnya Yuyun menginginkan Lo itu membacakan tulisan yang ada di kaca itu. Tentu Yuyun ingin mendengarkan bahwa Lo mencintai dia. Tetapi Lo tidak merespon sama sekali dan Yuyun pun sangat kecewa. IOU 係嘛？唔係啊， Dasar wanita, baca kayak gini aja orang suruh membacakan. Ada-ada aja. 唔通為先 U 啊？女人真係，唉。 Red. Sampai di rumah ternyata ada seorang tamu yaitu namanya Rudy. Rudy ini sedang berbicara masalah proyek rencana kontraknya dengan Jepang. Tidak lama kemudian si Rudy pun pergi. Hanya
Bapaknya bertanya kepada Yuyun, apakah engkau berpacaran dengan Lau? Yuyun pun menjawab dengan hati gembira, ya. Tetapi ternyata si Rudi menguping. Rudi menjelek-jelekkan tentang Lau. Tetapi ternyata bapaknya Yuyun yang juga bosnya si Rudi, bosnya Lau, itu membelanin si Lau. Wah, Lau itu adalah anak yang baik. Rudi pun sakit hati dan dia ingin menyewa Chow, si ahli strategi, untuk menyingkirkan Lau dari perusahaannya. Chow pun mencari strategi bagaimana caranya agar dia bisa masuk di keluarganya Pak Dul, yakni bapaknya Lau. Chow pun menyewa Buginem, yang ternyata Buginem ini dulu adalah mantan pacarnya Pak Dul. Singkat kata obrolan mereka, Buginem bercerita bahwa semasa pacaran dengan Pak Dul dulu, dia sempat mempunyai anak, dan anak itu sudah gede. Kemudian Pak Dul bertanya, apakah saya boleh bertemu dengannya? Kata Buginem, tentu. Akhirnya Pak Dul pun mengikuti Buginem untuk bertemu dengan anaknya. Sesampainya di rumahnya Buginem, Pak Dul bertanya, kenapa jorok banget rumahnya? Kan dia sama denganmu. Jorok. Datanglah seorang pemuda yang berpakaian culun. Dia masuk dengan kunci pintu, padahal pintunya bolong. Dia keluar masuk lewat bolongan itu dan mengambil kunci dari luar, dan dia masuk lagi lewat bolongan itu. Kemudian dia memastikan pintu itu betul-betul terkunci dengan aman. Gendeng memang. Pak Dul ngintip dengan perasaan senang tetapi juga malah sekali. Lalu Pak Dul dan Bu Gine pun keluar dari persembunyiannya. Bu Gine memperkenalkan bahwa ini adalah bapakmu. Kemudian adegan yang sangat mengharukan pun terjadi. Papa. Papa. Papa.你哋兩個今次真係父子團聚啊！乖仔，乖仔，爸，叫老豆，叫老豆，叫咗幾聲？乖仔，乖仔，咁都係好見。Saking senengnya Pak Dul pun mewariskan jimat keberuntungannya kepada Chow. 好香啊！係啊，咩整㗎？老豆啲毛織㗎。多謝你。乖啦，乖啦。我今日冇咩可以孝敬到你，全副身家只得一嚿臭豆腐，就當係我送俾你嘅見面禮啊！你自己食啊，自己食啊。老豆，唔好辜負做仔嘅一番心意啦。乖乖食啊！媽，聽日上我 office 收埋啲尾數。老豆，你標童啊？ Untuk menghormati bapaknya, Chow memberikan minuman kepada bapaknya. Tapi ternyata minumannya pun salah. Akhirnya dia seperti naga. Akhirnya si Chow diajak pulang ke rumah Pak Dul ya, ke
ke rumah barunya dan mereka sangat happy sekali. Tuh lihatin, mereka sama-sama edannya antara bapak dengan anak. Nah, nah untuk menyaksikan ini, Lau mengintip dari balik koran. Dia pun sebetulnya sebel sekali. Benarkah dia adiknya? Dia pun tidak percaya. Akhirnya mereka pun menyusun strategi bagaimana caranya agar Chow bisa diambil darahnya untuk dites. Bener nggak dia itu saudaranya? Ây da, cũng tập cái kiểu gì mà uốn éo dữ vậy hả? Nè, ba, tiếp tay. Berbagai cara dilakukan untuk mengambil darahnya Chow. Tetapi sayang, Chow juga tahu hal itu. Nah, yang kasihan lagi adalah bapaknya. Karena selalu yang sial itu bapaknya. Kena jebakan-jebakan yang dibuat sama Lau. Nah, ini adalah adegan berebut jarum. Jari Lau mau dipotong untuk diambil darahnya. Tetapi saya pun bingung. Ini jari siapa? Karena ketika semua jarinya diambil ternyata bukan jari mereka semuanya. Dan ternyata itu adalah jarinya Pak Ihi. Betul-betul konyol. Put, kasihan dia. Akhirnya untuk mengambil sampel darahnya Chow ini, mereka pun seperti berperang antara bapak, anak, dan orang tiga ini. Nah, singkat katanya, Chow pun membenturkan kepalanya di dinding dan darahnya pun keluar. Berhasillah Lau mendapatkan darahnya Chow. Dan Chow dengan bapaknya bergegas ke kamar mandi, mencocokkan darah itu, dan ternyata betul bahwa Chow itu adalah adiknya Lau. Setelah itu, Lau pun berniat untuk memberi pekerjaan di kantornya. Phải ăn mặc cho đẹp chút. Chow pun pedenya setengah mati datang ke kantor kakaknya. Dia menganggap pekerjaannya adalah bagus banget karena dia adalah adiknya. Ternyata kerjaannya itu adalah office boy. Ngenes banget nggak dia itu? Dan dia diketawakan oleh seantero karyawan di kantor itu. Tetapi namanya juga Chow. Dia tidak kurang akal. Dia pun tetap bisa membuat ulah. Dia menggodain cewek-cewek yang ada di situ. Dia sangat jahil sekali. Dia orangnya tidak pernah diam. Chow pengen ke WC karena dia tidak tahu. Karena dia tidak bisa baca dan tulis, makanya dia minta tolong kepada Pak Ihi untuk mengantarkan ke WC. Pak Ihi pun mengantar Chow ke WC dan Pak Ihi bertanya, mana yang cowok dan mana yang cewek? Menurut Chow, kalau WC yang cewek itu lebih panjang tulisannya daripada yang cowok. Akhirnya Chow pun masuk ke WC yang cowok menurutnya dia, tapi ternyata itu adalah WC-nya cewek. Pak Ihi bahagia banget ngerjain Chow. Di sana ketemulah dengan Sri. Nah, tentu Sri ini marah-marah. Tapi namanya juga Chow. Dia tetap punya 1001 cara untuk menaklukkan orang. Katanya Chow, aku ini adalah gay. Tetapi si Sri tetap marah. Walaupun kamu gay, bukan di sini tempatmu. Tak kasih tahu tempat WC-nya cowok. Akhirnya si Lau diajak ke WC-nya cowok. Permainan terbalik. Ternyata yang menjadi sorotan malah si Sri. Sri diketahui oleh orang banyak. Dan lagi-lagi Chow lah yang menang. Yang kasihan itu adalah Pak Ihi yang selalu pengen mengerjain, tapi ternyata Pak Ihi selalu mendapat serangan di kakinya. Dia sebetulnya sangat kesakitan sekali, tetapi Chow keluar dari kamar mandi. Dia bertanya, nggak apa-apa kah? Katanya nggak apa-apa. Tahu kalau kakinya ditendang sama si Sri. Nah, akhirnya Lau pun menendang lagi kaki itu. Kayaknya Pak Ihi ini dia seperti tidak kesakitan, tetapi setelah Chow lewat dia pun mengalami pingsan. Nah, Ibu Gendut ini dia adalah orang yang paling sadis di seantero kantornya, tidak bisa kurang lebih, dan orangnya suka marah-marah. Akhirnya Pak Ihi berinisiatif untuk ngerjain si Chow kembali. Katanya semua karyawan di situ dibilangin, ayo sekarang kita taruhan. Kalau misalnya Chow ini mampu di kamar mandi macam 5 atau 10 menit,
maka kita akan taruhan siapa yang menang. Mereka pun sepakat untuk taruhan. Dan kebetulan bapaknya ada di situ. Terus akhirnya bapaknya pun dipaksa untuk ikut taruhan. Untuk taruhan anaknya. Tapi bapaknya memilih mendukung anaknya untuk taruhan. Nah, di kamar mandi, ibu gendut ini tentu marah-marah kepada Chow. Tapi namanya juga Chow, tetap tidak pernah terkalahkan. Chow pun membuat strategi yang sangat membuat Bu Gendut ini mengalami shock. Ini akhirnya Bu Gendut pun ampun, dia pun tobat, dia bingung harus berbuat apa. Terus Bu Gendut pun menyerah, dia keluar, dia berharap bahwa Chow baik-baik saja, tidak ada apa-apa di sana. Yang kalah ternyata Bu Gendut. Lagi-lagi Chow menang. Nah, seperti biasa, Pak Ihi menunggu di depan WC. Ternyata Chow yang menang. Kemudian Pak Ihi ketemu dengan Pak Dul. Duh, kayak mana taruhannya, katanya gitu kan. Nah, aku yang menang. Nah, akhirnya Pak Dul pun menang dan duitnya Pak Ihi diambil ya sama Pak Dul. Di tempat dan waktu yang lain, Lau mengenalkan kepada Sri dan Yuyun bahwa Chow adalah adik kandungnya. Tapi di tempat inilah lagi-lagi Chow berbuat ulah. Kakinya itu bau sekali dan sengaja sepatunya dicopot. Akhirnya Lau dan Yuyun pergi mencari tempat yang lain. Dan tinggallah Sri dan Chow. Entah apa yang mereka bicarakan ini.我老豆大水牛，我老母就大風佬。若然你再係亂咁認，我實藤燒你本數簿，燒你數簿。你老豆就係我，你老母萬幾個，生得你出嚟唔怕認，好過你以後吊吊揈吊吊揈。翻屋企嚇餐死，爭啲俾你斬咗兩尾。我同老豆做大戲，現在正係玩到興起。大哥，不如你都換衫，同我哋做翻出床上戲，床上戲。且慢，好細佬，好細佬，你今日喺餐廳就好離譜，激嬲樂兒嗰個 friend， 佢話你份人好老土，請聽大佬嘅勸告，將啲關係搞翻好，搞翻好啊！哎呀，此事當真，當真，果然啊！吓？咁你叫我如何是好啊？好啊！聽日佢生日，你買翻份禮物，你上去佢屋企，任意俾佢嚟懲罰，嚟懲罰啊！咁樣好核突，我唔會俾佢窒，俾佢窒。哎呀！你，為咗未來嘅大嫂，你低地都要逛一鋪，逛一鋪。No！ 呸！Go！ 哎呀！我轉到好暈係且文，我聽日約咗人踢波，踢完波再去得唔得啊？哎呀！點解佢講嘢咁得意，同我哋一啲都唔相似，把聲完全都唔啱 key， 唔知佢傻咗定白痴定。Keluarga yang sangat harmonis sekali. Yuyun datang ke rumah Lau dan dia bilang bahwa malam ini adalah ulang tahunnya si Sri. Kita datang ke sana dan kebetulan Sri pun diajaknya ke situ. Dan tentunya Chow pun akan diajak untuk menghadiri pesta ulang tahunnya si Sri. Tentu malam itu adalah malam yang sangat membahagiakan bagi Sri. Dia pun pengen menikmati indahnya ulang tahun bersama dengan teman-teman akrabnya ini. Sri menunggu pacarnya, dia pun berharap pacarnya segera datang. Pintu pun diketok. Ternyata teret. Yang muncul adalah Chow. Ternyata dia belepotan habis main bal-balan di lapangan yang musim hujan. Nah, akhirnya Sri bilang kepada Lau agar Chow cepet-cepet ganti baju dan mandi. Dasar orang edan ya. Em làm gì vậy? Tại sao lại như vậy chứ hả? Vậy
Đá banh xong mà đi bộ tới đây thôi. Không gặp mưa té xuống vùng bùn nữa mà. Chúc mừng cô nha. Nah, di luar dugaan, si Sri dapat telepon dari pacarnya. Singkat kata, Sri ini diputusin sama pacarnya. Sri pun stres. Dia merokok sampai 2 biji. Nah, ketika di depannya ngelihat Chow pakai Chow seperti telanjang, tapi ternyata tidak telanjang, cuman pakaiannya itu yang sangat ketat sekali. Si Sri pun jadi bingung. Dia pun menangis sejadi-jadinya antara gregetan, antara kesedihannya dan gregetan sama si Chow. Akhirnya si Sri diajak jalan-jalan bersama Yuyun, bersama Lau, pergi ke diskotek agar si Sri ini bisa happy. Chow pun berusaha bagaimana caranya agar Sri ini bisa move on dan bisa tersenyum. Sampai ini diskotek, mereka ditanya mau makan apa, pesan apa. Katanya Lau es teh, yang satu pesan gado-gado. Katanya kamu suka? Oke, suka. Mereka pun pesan gado-gado dan sambil menunggu pesanannya keluar, mereka pun berjoget. Namanya juga si Chow, kalau tidak berulah itu mungkin tidak seru. Tapi emang ulahnya Chow ini kelewatan, yang akhirnya memicu perkelahian antara si Gundul ini dengan rombongannya Chow. Si Gundul mengundang gengnya untuk ngajak kelahi Chow dan saudara-saudaranya. Akhirnya perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Ini terjadi perkelahian yang sangat seru sekali. Lo tersungkur di tanah dan dibantu oleh bapak dan si Chow. Tetapi karena musuh-musuhnya datang lagi membawa kursi, bapaknya dan Chow meninggalkan Lo sendiri. Akhirnya Lo dihajar babak belur sama musuh-musuhnya. Nah, setelah musuh-musuhnya pada pergi, Chow dan bapaknya pun mendatangi Lo untuk menolongnya, dan tak sengaja bajunya Lo robek dan tatonya pun kelihatan. Dia merasa musuh-musuhnya pada ketakutan. Lo pun mengamuk nggak habis-habisan. Dipukuli ya yang dikira musuh-musuhnya. Nah, ternyata yang dipukulinya ternyata adalah bapaknya. Ba, sao quỷ đây vậy? Chờ bị. 我啊，咁多人嘅， Dari kasus ini mereka pun dibawa ke kantor polisi, dan yang membebaskan adalah Big Boss. 男人都夠，喊咩啊？係我衰，係我賤格，我諗過㗎啦，我都係決定要作多一嘢。出去咧，爹哋，樂兒冇事啊嘛？冇事。不過一陣間， Dari kasus ini mereka pun digelandang ke kantor polisi, 佢哋仲未知我。 dan akhirnya yang membebaskan adalah Big Boss, yang tak lain dan tak bukan adalah ayahnya 你 Yuyun. 亂講啦！喂，佢唔係亂講喎，不過惡意中傷、誹謗同監生屈人啫嘛。 Chow berlagak seperti orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Sedikit pun dia tidak mengucapkan terima kasih kepada Big Boss. Sungguh bocah kurang ajar. Lo yang sangat memelas kepada Big Boss. Dia betul-betul mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dari belakang Big Boss heran dan terkejut. Ternyata Lo yang sekalam itu punya tato yang begitu sangar.佢哋兩個後生啫，車叔份人老成持重，家教又好，翻去教下佢哋兩個就唔會咁衝動噶啦。有真。 Pak Dul keluar dengan kondisi badannya compang-camping dan kepalanya dan mukanya bonyok semuanya. Strategi yang sangat luar 有 biasa. 咁係咁畫，咁畫唔知佢畫乜嘢？你睇唔到嘅咩？我哋眼眯埋咗條線，咁點睇得到啊？虎父無犬子。董事長啊，唔好意思。唉，算啦算啦。 Big Boss pun pesan kepada Lau, besok lagi yang kayak gini nggak usah diulangi, nggak usah ngikuti anak gila itu. Chow pun mendengarnya marah. Di waktu yang lain, Chow pun bersepakat dengan Lau untuk bertukar posisi. Chow jadi Lau, Lau jadi Chow. Dan Chow pun
mulai menjalankan aksinya untuk mengerjai si Chow. Dia membeli obat yang bisa menimbulkan gatal-gatal dan membeli perangsang laki-laki. Chow pun mulai menjalankan aksinya. Mereka mau menonton film. Lo berlagak seperti Chow, orangnya rocker dan rada edan. Padahal lo melakukan itu karena dia kegatalan. Dia merasakan gatal yang sangat parah sekali. Gue hả? Lo pura-pura pengen ke toilet, dia bertanya di mana toiletnya. Akhirnya dikasih tahu di sana, dan ternyata di tempat lo kukur-kukur dia ketemulah dengan Yuyun. Kembali Chow mengerjain Lo di hadapan Yuyun. Lo berusaha agar Yuyun tidak bisa melihat Chow yang sedang kegatelan, tetapi Chow berusaha bagaimana caranya agar Yuyun bisa melihat Lo. Kasihan banget ya si Lo. Akhirnya Tôi đem kiến đi bán nha. Lo tak kurang akal. Yuyun pun tidak bisa mengenali Chow. Akhirnya pengaruh gatel pun sudah hilang dan dia masuk di gedung film. Lo berusaha nginceng di mana ya letaknya si Yuyun. Tapi lagi-lagi si Chow mengerjani si Lo dengan memasukkan pil perangsang kepada si Lo. Lo pun mengalami terangsang yang sangat luar biasa, tetapi dia berusaha sekuat tenaga agar dia mampu mengendalikan semuanya. Yang terjadi adalah seperti ini. Tereng. Lo masih dalam pengaruh obat perangsang. Dia pun menahannya dengan segala kekuatannya. Akhirnya dia tidak mampu menahan dan dia pun berdiri. Dia menarik Yuyun dan dia mengatakan, Yuyun, aku mencintaimu. Hasrat itu pun akhirnya dilempaskan kepada Yuyun. Melihat itu, Rudy marah-marah. Tetapi Lo bilang kepada Rudy, kenapa kamu merebut pacarku? Akhirnya orang-orang pun membela kepada Lo. Dan akhirnya yang jadi korban adalah Rudy, dipukuli orang banyak. Di kantor Chow, Rudy marah-marah kepada Chow. Katanya Rudy, kenapa kau ikut-ikutan memukuliku? Katanya si Chow, lah kalau aku nggak melakukan itu, kedokku akan terbongkar. Akhirnya Rudy pun memaklumi apa yang dilakukan oleh Chow. Dasar Chow. Waktu pun berlalu. Lo ngomong sama Chow bahwa hari ini dia akan ada penandatangan kontrak bersama orang Jepang. Oleh karena itu, Chow yang saat ini menjadi dirinya, karena dia kan tukaran, dia harus melaksanakan tugas dengan baik. Jangan sampai kontrak itu gagal dan tidak terlaksana. Mereka pun sepakat dan teret. Sesampainya di kantor, Big Boss sudah menunggu Lo dan kemudian datanglah yang membawakan air. Dan akhirnya air itu sama si Chow dikasih obat sakit perut. Lo dan Big Boss pun sakit perut, dia keluar. Dan akhirnya yang menghadapi orang Jepang adalah Chow. Dalam hati Rudy, emang Chow ini ahli strategi. Chow memberi isyarat kepada Rudy, beres bos. Orang Jepang pun ini akhirnya datang dan dihadapi oleh Chow yang seakan-akan seperti Big Boss. Tetapi bersamaan dengan itu Bu Gendut juga datang karena Bu Gendut diundang juga untuk menghadiri rapat. Melihat itu, Chow pun menghadapi Bu Gendut dengan strategi gilanya. Dan akhirnya melihat itu, Bu Gendut pun pingsan karena seingat dia, si Chow ini sudah mati. Jadi seakan-akan Chow ini seperti hantu. Chow mengacukan suasana. Orang Jepang ini dihajar habis-habisan. Hồi trước vụ giết người Nam Kinh có tham gia không hả? Tôi chưa có sinh ra mà. Sinh của tôi và người ở Châu sinh tôi ra đó. Như vậy là tạp chủng à? Tạp chủng làm ăn gì nữa chứ? Phạt thêm 700 triệu nữa. Intinya, agar kontrak ini gagal. Ketika Big Boss sama Lo sudah selesai membuang hajatnya, dia pun masuk ke ruangan. Katanya Chow semua sudah beres.
Tetapi yang terjadi adalah orang Jepang itu membatalkan semua kontrak. Singkat kata, Lau dan Chow dipecat dari perusahaannya. Nah, melihat itu, karena hal ini, Pak Dul pun diundang. Dia menyampaikan bahwa anaknya yang dua-duanya karena kesalahannya dipecat dari perusahaannya. Tetapi bilang Pak Dul, saya juga ikut mengundurkan diri. Padahal Pak Dul kurang 2 hari lagi dipensiunkan dan mendapatkan pesangon 200 juta. Hilang deh pesangon 200 jutanya. Sampai di rumah, Jo pun pura-pura sangat menyesali atas hal itu, dan dia pun mau minggat dari rumahnya karena sangat merepoti. Tetapi kakaknya Lau dan bapaknya Pak Dul itu sangat menyayangi kepada Chow. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka pun tetap happy. Mẹ lắm rồi. Ngủ ngon. Chow pun mempersiapkan diri kalau itu adalah strategi mereka untuk membunuh Chow. Akhirnya malam-malam, Lau dan bapaknya pun masuk menyelinap ke kamar Chow dengan pisau. Nah, dikira mau membunuh si Chow. Ternyata bapak dan kakaknya si Lau merayakan ulang tahun si Chow. Chow pun sangat terharu sekali. Dan Chow sungguh merasa sangat bersalah kepada kakak dan bapaknya ini. 天齊，慶賀你生辰快樂，嘿！年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！你哋點知我今日生日嘅？冇，我問你阿媽攞你嘅出生證明，佢話冇喎，佢淨係知你今日生日。你做乜咬住上唇啊？冇啊，我覺得你哋對我好好，就好似親生老豆同大佬咁。傻啦！咁我哋係你親生老豆同阿哥啊嘛。係咯，嚟啊，快啲許個願，吹蠟燭，然後大家飲少少酒嚇。Menikmati itu sebagai benar-benar suatu keluarga yang sangat utuh dan sangat harmonis sekali. Chow pun bahagia banget malam itu. Dan Chow pun merasa sangat bersalah sekali atas semua yang telah ia lakukan terhadap keluarga kecil yang sangat bahagia ini. Akhirnya pun malam-malam Chow pergi meninggalkan rumah itu dan ingin mengakhiri semuanya. Hatinya kian sedih dan pilu. Cha con là thật là hiếm có. Coi như là tôi có lỗi với mấy người đi. Hy vọng là hai người sau này gặp dữ quá lành. Dia pun menghubungi Rudy. Dia menyampaikan bahwa dia tidak mau melanjutkan permainan ini. Dia sangat menyesal. Dia melakukan hal yang sangat salah sekali. Dan ternyata telepon Chow kepada Rudy ini disadap oleh si Sri. Akhirnya Sri pun marah. Dia mendatangi Chow di kantornya. Sontak saja si Sri marah kepada Chow dan Chow dihajar habis-habisan. Tetapi itulah Chow. Dia tetap tidak bisa diserang bagaimanapun juga. Ây da, thì ra quả thiệt là anh. Tại sao lại giúp Kim Maki? Tại sao lại hãm hại cho con họ sao hả? Nói mau đi. Nói mau. Cảm ơn. Uống chút rượu cho bớt nóng đi. Melihat Sri sangat marah-marah, tetapi Chow tetap sangat santai. Dia pun menawari minum, tetapi Sri nggak mau. Akhirnya Chow pun dipukul sama Sri. Tetapi Chow ampuh sekali. Nggak tahu-tahu Chow memakai rompi besi.
Cho nên là nhận tiền Oh, dùng người ta Sri thôi. sangat tertipu. Gak sampai di situ, Sri pun melancarkan serangan selanjutnya. Dia menendang kaki Chow. Dan ternyata Sri kesakitan yang luar biasa. Thì cô coi tôi như Chow bilang kepada Sri, tolong jangan salahkan aku, karena ini adalah pekerjaanku. Tetapi Chow bilang bahwa dia sangat menyesal atas hal ini. Akhirnya Sri pun bilang kepada Chow, dia akan membantu Chow untuk membaiki semuanya. Chow pun diantar kepada kakak dan orang tuanya untuk mengakui semuanya, jujur kepada semuanya, dan dia minta maaf meminta maaf atas semua kepura-puraan ini. Sri membujuk Pak Dul untuk bisa memaafkan Chow apapun kesalahan Chow, karena Chow sungguh sangat menyesal atas hal ini. Chow ingin membaikin semuanya. Chow pun muncul di hadapan Pak Dul dan Chow pun dihajar sama Pak Dul. Sambil pura-pura menangis, Chow menjelaskan semuanya bahwa semuanya yang dia lakukan ini adalah cuma sandiwara. Dia bukan anaknya Bu Sri yang juga anaknya Pak Dul, tetapi itu adalah profesinya dia sebagai seorang yang ahli strategi dan trik. Apakah Pak Dul marah? Tidak. Pak Dul memaafkan Chow. Dia pun tetap menunjukkan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Dia pun memeluk Chow dan menangis. Chow pun sangat terharu sekali atas hal ini. Sekali lagi Chow menjelaskan kepada Pak Dul bahwa selama ini dia cuma pura-pura. Itu sebagai profesi dia sebagai seorang ahli trik dan strategi untuk menjatuhkan Lau karena bersaing ingin mendapatkan si Yuyun. Dia diutus oleh Rudy. Akhirnya kali ini Pak Dul marah dan Chow dipukulinya oleh Pak Dul, tetapi dilerai oleh si Sri. Ya, Sri bilang Chow sudah menyesal dan dia pengen membaikin semuanya. Kasih kesempatan, dia ingin baikin semuanya. Pak Dul pun memaafkan Chow, tetapi PR yang sangat berat bagi dia adalah bagaimana caranya dia bisa meyakinkan Lau agar dia memaafkan si Chow. Pak Dul pun membujuk Chow dengan sangat hati-hati. Katanya Pak Dul dengan pelan mengatakan, Chow meminta maaf kepadamu. Apakah dia akan kamu maafkan? Dan spontan Lau menjawab, kalau dalam hitungan 3 Lau muncul dan minta maaf akan saya maafkan. Lah ternyata Chow seketika langsung muncul. Lau menjawab seperti itu karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ternyata Chow itu betul-betul orang yang sangat cerdik sekali. Nah, Chow pun meyakinkan kepada Lau bahwa dia betul-betul menyesal atas hal itu dan dia ingin membaiki apa yang telah dia lakukan itu. Dan Chow pun bersumpah, kalau saya nggak benar, maka saya disambar geledek. Katanya lo, tuh udah aku bilang kan, dia itu cuman ahli trik dan ahli strategi, dia itu ahli penipu. Tetapi katanya si Chow, saya betul-betul menyesal ingin membaiki semuanya. Chow berkata kepada bapaknya, kalau begitu gini aja dah, aku aja yang pergi dari rumah ini. Ketika Lau keluar dari rumah, ternyata Yuyun sudah menunggu di mobil. Lo seneng banget bertemu dengan Yuyun karena lo berpikir sejak tragedi dia dipecat dari perusahaan, Yuyun tidak bisa ditemui lagi. Terus di kesempatan itu Yuyun berkata kepada Chow bahwa dia itu adalah anaknya Big Boss. Lo pun kaget dan lo bertanya, berarti kamu tunangannya Rudy? Mereka pun keluar untuk menemui ibunya Chow. Hati Lo makin hancur. Sesampainya di luar, Chow mengenalkan kepada ibunya. Apakah kau ingin membunuhku? Tentang Pak Dul. Apakah kau ingin menghancurkanku? Tapi ketika ibunya puas sekarang, teret. Yuyun belum mendengarkan itu. Sebetulnya yang diinginkan dari Yuyun adalah bahwa Lo itu berkata jujur mantan pacarnya bahwa Lo mencintai Chow pun bingung. Itu aja yang dia ingin kenal. Karena sebetulnya dibilang Yuyun itu sangat mencintai Lo, tetapi Lo begitu-begitu saja. Dan Pak ditanya, di mana anaknya? Siapa? Tuh, anakmu. Mereka pun kaget. Tuh, di sampingmu. Mereka pun kaget. Hah, kamu anakku?
Dari kasus ini mereka pun dibawa ke kantor polisi. Di waktu yang lain Pak Dul meminta kepada Chow bahwa dia ingin jalan-jalan ke kantornya Chow. Tetapi ternyata di area kantornya Chow sudah ada saingannya Chow, yaitu Pak John yang juga ahli strategi. Dan ternyata Pak John ini disewa oleh Rudy karena Chow menolak permintaannya Rudy untuk meneruskan misinya. Di adegan ini, Pak John melancarkan serangan-serangan strategi kepada Chow, tetapi lagi-lagi Chow yang memenangkan semuanya strategi. Sau này có gì xin chỉ dạy. Cách sao tôi bay lên trời, tôi bay lên trời, tôi bay lên. Đây là cái bàn tay. Pak John memasang jebakan bom, tetapi Chow pun tetap tahu dan bom itu diledakkan di luar. Dan yang menjadi korban adalah Pak Dul. Nhỏ lấy đâu vậy? Karena Pak Dul sempat mengambil kue yang ada di parselnya yang dikirim oleh Pak John. Đâu có gì chưa? Trừ khi cái hộp của nó thôi. Đất mày nó không dùng vũ khí hóa học. Con người này xảo quyệt thiệt. Sau này cẩn thận chút nha. Bây giờ trong nỗi này có cần đi nhà thương hay không ạ? Chúng ta thay nhau cốt nhục, đương nhiên phải đưa nhà thương rồi. Setelah ledakan ini, Pak John dan Pak Rudy pun masuk ke ruangannya Chow. Dia mengira Chow yang meletus, tetapi itu salah. Chow dan Pak Dul mencari Lau yang sedang frustasi. Mereka membujuk Chow agar tidak putus asa, dan bujukan itu pun berhasil. Mereka berjuang bareng-bareng bagaimana caranya untuk mendapatkan Yuyun kembali. Di acaranya Rudy dan Yuyun, Lau, Chow, dan Pak Dul menyelinap untuk mendapatkan Sri lagi. Berbagai strategi pun mereka lakukan. Tetapi Rudy juga mengantisipasi. Dia menyiapkan semua pengawal-pengawal dan pengintainya. Jangan sampai bubuhan Chow menelusup ke acaranya Rudy. Yuyun ke bawah pengen menemui tamu-tamunya. Hello. Chiêu呼唔到喎。得啦，你隨便啦。恭喜你啊！樂兒啊，過去。 Rudy mewanti-wanti kepada John untuk pengawasan ketat, jangan sampai kecolongan. 咁啊咁多貴賓，小心啲，冇咁做先。 Ternyata mereka konangan dan perkelahian pun segera terjadi. Aki，當然，你做咩啫？唔好理佢啦，嚟過嚟啊！喂，你煮完未啊？結咗尾啊！收到。哎呀！走。 John mendatangi Lau, pengen menghajar Lau. Tetapi dari atas, Chow memanggilnya dan melemparkan cincin tunangan. Tetapi ternyata yang menangkap adalah John. Dan akhirnya dibuka sama John. Teret! Sungguh ahli taktik dan strategi.
Katanya Chow sungguh kelas ecek-ecek. John pun misuh-misuh. Dia memanggil-manggil Lau yang lari sama Pak Dul. John menyuruh anak buahnya mengejar Lau. Dan karena John belepotan, John pun mandi. Tetapi apa yang terjadi di sana? Teret! Sampo yang digunakan John pun diganti sama Chow. Dan setelah ini, pasti Chow akan teriak-teriak minta tolong. Dan akhirnya sama Chow, dia pun ditolong digiring untuk menuju ke kamar ganti. Tetapi yang terjadi adalah bukan di kamar ganti, tetapi di halayak umum. Dan di sanalah si John dipermalukan. 唔甩得啊！講笑咋嘛？笑你老母！咁我出去問一問點解會咁？仲問？快啲幫我攞條毛巾包住出去，搞到個頭先啦！哦，快啲啊！點解帶我出廳啊？因為我話過還拖嘅，蝦你邊個啊？玉樹臨風嘅整蠱專。哎呀！ Anak buahnya John mengamankan John dari ketelanjangan. Dan Big Boss bertanya, ada apa itu? Kata Rudy, ah biasa, itu tragedi kecil aja. Kemudian si Sri pun ngomong sama Big Boss bahwa si Rudy itu adalah gay, lihat tangannya ada di pundakmu. Dan Big Boss melihat tangan Rudy yang ada di pundaknya. Big Boss pun gilo. Sementara itu, Lau berjuang untuk membuktikan cintanya dan rasanya kepada Yuyun. Dia pun mengucapkan I love you, tetapi Yun gak kedengaran karena dia di luar. Akhirnya Lau menulis dengan pilok. Dan setelah itu, tali yang dipakai Lau untuk bergelantongan diputus sama Pak Dul. Dan itu merupakan skenario yang akhirnya mereka membuat suatu persembahan seperti ini. Oh, mereka sangat kreatif, kawan. Yuyun pun semakin meleleh-leleh hatinya. Dan ketika Yuyun mau keluar, ternyata dihadang oleh Rudy dan Yuyun pun disandra oleh Rudy.之伯着住嗰件紅色衫係有名堂。火雲直會。嗱，秘密武器啊！你話秘密啊嘛，我點知啊？我俾個限期，喺出年1月15號之前，你肯撤退嘅話，我就放你一馬。嘥時間啊！嚟啦！數3聲之後我就喐手。Di sini Chow memperlihatkan semua strategi dan triknya yang sangat cakep. Wah, tangan Chow jadi kayak sayap ya, ada-ada aja. Melihat ini, Pak John pun misuh-misuh. Dan dia berlari mengejar Chow. Di tempat yang lain, Lau ditangkap oleh anak buahnya Rudy. Dan dengan Rudy, Lau dicekokin pil sebotol. Dan dari kejadian ini ternyata di luar dugaan, Lau badannya menjadi mekar. Dan akhirnya dia sangat kuat sekali. Sehingga semua anak buah Rudy mampu terkalahkan oleh Lau. Ini macam film Hulk tuh loh, yang badannya jadi berubah menjadi gede dan sangat kuat sekali. Ada-ada aja. Ternyata membuat film itu juga pakai jurus ATM ya kawan. Amati, tiru, dan modifikasi.
大家唔好喐，呢啲係我同佢嘅私人恩怨。Của tao đi. Đó là một thứ vũ khí công kích phi thường và xảo quyệt của vua xảo quyệt đó hả? Hả? Sợ rồi hả? Chow mengeluarkan senjata rahasia, dan setelah dikeluarkan ternyata adalah pisang. Nah, ketika pisang ditangkap, ternyata pisang itu mengandung setrum, guys. Kesempatan yang lain, John pun mendatangi si Chow. Kemudian memasukkan roti ke dalam mulut si Chow. Nah, ini adalah ilmu si John. Dengan memakan roti ini, si Chow akan berkata jujur. Tetapi ternyata ilmu John tidak mempan di Chow, karena roti yang dikasihkan Chow itu adalah salah. Lagi-lagi John terkalahkan dengan pukulan rengkah gunungnya Chow. Anak buahnya John dibazoka dan semuanya keok. Di lantai atas, Rudy dikejar-kejar oleh Lau yang menjadi monster. Nah, ketika bertemu dengan Yuyun, Rudy meminta tolong. Atas keributan ini, datanglah para polisi. Dan katanya Big Boss, tuh orang-orang membuat kekacauan, tangkap mereka semuanya. John dan anak buahnya pun pada ditangkap oleh polisi. Di lantai atas, Rudy dikejar-kejar oleh Lau yang menjadi monster. Dan ketemulah dengan Yuyun. Rudy minta tolong kepada Yuyun bahwa Lau menjadi monster. Melihat Yuyun, Lau pun menjadi genjes. Dia menjadi manusia biasa lagi. Dan Rudy pun dapat siwingan dari Yuyun. Kapok. 樂兒，今晚搞到呢度咁亂，都係為咗見你嘅啫。唔緊要，我哋落去同爹哋講聲咪得咯，行啦。啊，唔使行嗰邊，我哋行呢度。哦，係。Lah, konangan bapaknya. Katanya Yuyun, Pah, aku mencintai dia. Kata Lau, aku juga sangat mencintainya. Jarnya bapaknya, aku sangat suka kepadamu dari awal. Setuju. Mereka pun bahagia. Teret. Pak Dol dan Chow sangat bahagia menyaksikan ini. Kemudian Sisri datang menemui Chow. Dia bilang, aku juga ingin menikah denganmu. Hah? Kalau begitu ayo kita keluar temui ibuku. Mereka pun keluar untuk menemui ibunya Chow. Sesampainya di luar, Chow mengenalkan kepada ibunya tentang Pak Dul. Pak Dul pun mengangguk. Tetapi ketika ibunya menoleh, teret, ternyata Pak Dul kenal bahwa itu adalah Harti, mantan pacarnya. Chow pun bingung, kok mereka saling kenal. Kemudian Harti bilang, semasa pacaran denganmu dulu, aku sempat punya anak. Kemudian Pak Dul tanya, punya anak? Di mana anaknya? Tuh, di sampingmu. Mereka pun kaget. Hah, kamu anakku? Kamu bener nih, Pak?